Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang integrasi peramalan. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Adinda Oktaviani, lalu ada Audrey Cantika Putri, lalu saya sendiri Fajrin Syafaluddin. Next, please. Teknik peramalan merupakan cara memperkirakan apa yang terjadi pada masa mendatang secara sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan pada masa lalu. Sehingga dengan demikian teknik peramalan diharapkan dapat memberikan objektivitas yang lebih besar. Dapat diharapkan memberikan tingkat kepercayaan atau keyakinan lebih besar karena dapat diuji dan dibuktikan penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara ilmiah. Next. Peramalan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama ada peramalan jangka pendek, mencakup waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk merencanakan pembelian, jadwal kerja, penjualan, penugasan, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. Lalu ada jangka menengah, mencakup hitungan bulanan hingga waktu 3 tahun untuk merencanakan penjualan, anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Lalu yang terakhir ada peramalan jangka panjang, mencangkup waktu perencanaan masa 3 tahun atau lebih, digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Next. Lalu ada peramalan berdasarkan aspek strategis, terdiri dari yang pertama peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ada peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Lalu yang terakhir, ada peramalan permintaan, yaitu proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan membagi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Slide selanjutnya akan Lalu ada metode peramalan metode peramalan terdapat dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif, metode ini lebih menekankan pada keputusan-keputusan yang hasil diskusi pendapat pribadi seseorang dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Lalu metode kuantitatif, prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Tingkat keeratan dan macam dari hubungan antar variabel dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang pada masa yang akan datang. Lalu terdapat metode market eksperimen, cara untuk membuat peramalan permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen atau bagian pasar tertentu. Uji coba dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode ini biasanya digunakan untuk produk baru atau produk yang mengalami inovasi atau pengembangan. Lalu terdapat contoh, pada produk rokok Halim diberikan kepada konsumen secara gratis selama 1 bulan di berbagai tempat untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk tersebut atau memberikan diskon saat produk ini launching. Setelah respon masyarakat bagus, lalu Halim dijual secara bertahap yaitu Rp2.500, lalu dijual secara stabil Rp4.000. Karena termasuk produk baru, oleh karena itu setiap dijual di bawah harga pasar agar dapat menarik minat konsumen. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Selanjutnya ada metode peramalan dengan pendekatan marketing research.
yang ada survei pelanggan, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi konsumen atau pelanggan dengan cara mewawancarai konsumen secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah disiapkan. Biasanya juga disertakan nomor telepon atau alamat pada suatu produk agar konsumen bisa secara leluasa menyampaikan saran atau kritik. Selanjutnya ada mengintegrasikan keunggulan metode peramalan kuantitatif dan kualitatif. Apabila pemilihan metode peramalan kuantitatif dilakukan atas dasar kriteria objektif, yaitu meminimumkan kesalahan hasil ramalan, maka siapapun atau program yang dipakai akan menghasilkan hasil peramalan relatif sama. Berbeda dengan kualitatif akan memberikan hasil yang berbeda apabila dilakukan oleh orang yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi